Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengakui bersama Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu Tuhan. Kami butuh sama pribadi-Mu Tuhan. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan tolong kami semua Tuhan. Koreksi apa yang perlu dikoreksi, tegur apa yang perlu ditegur. Kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami semua Tuhan Yesus. Berikan juga setiap kami hikmat khusus supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam. Kami boleh tahu apa rencana-Mu buat kami. Urapi juga hamba-Mu, kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada siang hari ini. Kami siap mendengar saat ini Tuhan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa, masih percaya Yesus semua? Jangan sampai enggak itu ya. Oke saudara, nggak panjang lebar lagi, kita langsung buka Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 2 Tawarik 20, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yang sudah dapat katakan amin dulu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, saya mau yakinkan saudara pada siang hari ini, percayalah bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan saudara dan saya, itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara mulutnya amin tapi matanya nggak yakin. Hah? Percayalah bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan sebenarnya itu adalah part of blessing. Itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Nah, yang Tuhan mau lihat, waktu Tuhan izinkan ada masalah datang, yang Tuhan mau lihat cuma satu dari kehidupan saudara dan saya. Sikap kita bagaimana? Ya. Dan saudara, sikap di dunia cuma ada dua. Positif sama negatif. Dan saudara, saya mengerti sekali, mengerjakan hal yang negatif lebih mudah daripada mengerjakan yang positif. Iya apa ya? Ya. Selingkuh lebih mudah daripada mempertahankan rumah tangga. Hah? Menghancurkan lebih mudah daripada membangun. Melakukan yang negatif lebih gampang daripada yang positif. Kalau saudara nggak begitu yakin, nanti di rumah lakukan tes kecil-kecilan. Bikin tanda positif sama bikin tanda negatif. Lamaan bikin tanda mana saudara? Positif, karena kerjanya 2 kali. Dalam kehidupan nyata juga sama. Ya, mengerjakan hal yang positif membutuhkan tenaga ekstra. Ya, membutuhkan niat yang ekstra, dan seterusnya. Nah, waktu Tuhan izinkan ada masalah, hal inilah yang Tuhan mau lihat. Sikap kita gimana, positif atau negatif. Siang hari ini kita belajar dari seorang yang luar biasa namanya Yosafat. Dia seorang raja dari kerajaan yang tidak terlalu besar, ya, kerajaan Yehuda. Dan Tuhan izinkan hari itu, ya, Yehuda diserang sama 3 pasukan yang membentuk satu laskar yang besar, kata Alkitab. Saudara, ilmu perang, ilmu matematika manapun akan mengatakan Yehuda akan dead, mati semua langsung. Karena Yehuda kerajaan yang kecil, ya. Lembah itu akan menjadi lembah pembantaian pasti. Ya, mati semua pasti Yosafat dengan rakyatnya. Tapi saudara, kita belajar sikapnya Yosafat yang pertama dicatat sama ayat yang ketiga. Ya, Yosafat jelas Alkitab catat dia menjadi takut. Saudara, kalau saudara sekarang ada yang sedang takut, sedih, kecewa, itu normal. Normal karena kita manusia biasa. Normal. Tapi yang luar biasa, sikap positif yang pertama yang dilakukan Yosafat adalah dia mengambil keputusan untuk cari siapa saudara? Cari Tuhan.
Saya ketemu banyak orang Kristen waktu ada masalah, waktu mereka lagi takut, waktu mereka lagi kecewa, waktu mereka lagi sedih. Yang dicari sama mereka bukan Tuhan. Yang dicari sama mereka selingkuhan, yang dicari sama mereka korupsi, yang dicari sama mereka hal-hal yang negatif. Itu yang dicari sama mereka. Saudara, handphone kalau rusak harus dibawa ke Roxy. Betul nggak? Dia nggak mungkin dibawa ke bengkel Mercy, nggak mungkin. Nggak bisa benar tuh handphone. Mobil Mercy kalau rusak harus dibawa ke bengkel Mercy, bukan ke Roxy. Kalau dia dibawa ke Roxy, mau dia tipe secanggih apapun tuh Mercy, nggak akan benar. Hah? Nah sama saudara, ke waktu hati kita lagi takut, kecewa, sedih, dan lain sebagainya, dan kita bawa ke tempat yang nggak nyambung, saudara tahu apa yang terjadi kan? Hidup kita nggak benar-benar karena salah dibawanya. Hah? Kita salah bawa hati kita ke tempat yang salah. Saudara, ya sikap positif yang dimiliki Yosafat adalah waktu dia takut, dia ngambil keputusan untuk cari Tuhan. Hati kita kalau lagi takut, kecewa dan lain sebagainya, bawa hati kita ke si pembuatnya, yaitu Tuhan sendiri. Amin saudara-saudara. Dan saudara, waktu kita ngambil keputusan untuk cari Tuhan, sering banget Tuhan bikin mujizat, sering. Tapi sering juga Tuhan suruh tunggu. Dan saya ngerti saudara, pekerjaan menunggu adalah pekerjaan paling tidak enak di dunia. Betul apa betul? Hah? Nunggu istri lagi dandan, nunggu dokter gigi, hah? Nunggu dipanggil interview kerjaan. Menunggu adalah pekerjaan paling gak enak di dunia. Ya. Dan saudara tahu, dalam kasusnya Yosafat, Yosafat disuruh tunggu sama Tuhan. Disuruh tunggu loh. Kematian tiap detik mendekat, kematian. Pembantaian kayaknya ntar lagi datang. Dan Tuhan suruh mereka tunggu, bayangin saudara. Tapi sekarang kita lihat sikapnya Yosafat yang kedua, ayat 12. 2 Tawarik 20 masih. Ayat 12, yalah kami tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Oke, saudara, sikap positif yang kedua, yang dimiliki sama Yosafat adalah dia memfokuskan pandangan bukan ke masalah, tapi ke Tuhan. Saudara, saya nggak akan panjang-panjang di poin ini, karena semua saudara saya percaya sudah tahu. Ya, kalau kita fokuskan pandangan kita sama masalah, percayalah masalah akan semakin besar dan Tuhan nggak kelihatan. Ya, tapi kalau kita fokuskan pandangan kita sama Tuhan, saya sangat percaya Tuhan akan semakin besar, masalah jadi ringan. Jerawat jangan dilihatin terus, percuma. Kita mesti punya kepercayaan bahwa, hey, minggu depan muka saya udah mulus kembali. Ya. Diliatin terus percuma, ya, nggak akan menyelesaikan masalah. Fokuskan pandangan kita sama Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Saya nggak tahu masalah saudara sebesar apa hari ini, tapi percayalah Tuhan kita jauh lebih besar. Ternyata sikapnya Yosafat yang serba positif, nurun ke bawahannya. Sekarang coba ayat 14 dan 15. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Arya bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, sikap ketiga yang harus kita pelajari bersama-sama adalah biasakan mengeluarkan perkataan positif di tengah keadaan yang negatif. Kita biasanya lupa yang satu ini. Waktu keadaan negatif, kita ikut-ikutan negatif perkataan kita. Saudara, tolong ingat baik-baik, perkataan kita tuh powerful. Halo? Dan perkataan manusia kayak bumerang, yang kita keluarin dia balik. Perkataan manusia kayak orang teriak di atas gunung. Apa yang terjadi mas suara saudara dan saya kalau kita teriak di atas gunung? Bergema. Orang kalau teriak di atas gunung, terima kasih, gemanya nggak mungkin kembali nggak mungkin. Gemanya terima kasih juga. Nah sama saudara, perkataan saudara dan saya sama persis kayak begituan. Apa yang kita keluarkan, dia akan balik.
Saudara, saya menyarankan kita semua termasuk diri saya, waktu kita dijepit sama keadaan negatif, ya, mendingan kita banyak dengar dan kontrol perkataan kita. Mendingan banyak dengar. Saudara tahu nggak, ilmu komunikasi paling canggih di dunia adalah cara manusia mendengar orang lain, bukan pinternya orang bicara loh. Ya, banyaklah dengar, makanya Tuhan ciptain manusia, kuping ada 2, mulut ada 1. Ya enggak? Supaya kita rajin dengar. Suami-suami dengerin istri kalau ngomong. Amin suami-suami? Kok ada suara perempuan? Suami-suami yang suka mutus pembicaraan istri adalah suami-suami yang tidak bermutu. Kita nih kaum pria, kita kadang-kadang udah tahu istri kita mau ngomong titiknya di mana. Dengerinlah dulu. Hah? Anak lagi ngomong, dengerin, jongkok kalau perlu. Dengerin dia maunya apa. Dan kalau ada anggota keluarga lagi ngomong, tolong matanya ke orang yang lagi ngomong. Jangan matanya ke Cinta Fitri. Suami lagi ngomong nonton sinetron, gimana sih? Hah? Perhatikan orang yang bicara sama saudara. Dengerin gak pakai telinga aja, pakai mata juga, dan sepenuh hati kalau dengerin orang. That's the art of communication. Itu adalah ilmu komunikasi paling tinggi dimanapun saudara berada. Lagi meeting di kantor saudara, jangan mutus orang bicara. Dengerin dulu sampai habis, baru kasih respon. Jangan mutus. Dengerin komunitas, penting. Waktu saudara lagi dalam keadaan negatif, dengerin Tuhan, penting. Jangan kebanyakan ngomong. Dengerin. Coba kita tes pendengaran sebentar ya. Saya kasih 1 pertanyaan, saudara jawab ya. Saya punya 5 jeruk di meja, saya ambil 2, tinggal berapa? Jawab. Maaf, jawaban saudara salah. Pertanyaannya kalau saya punya 5 jeruk di meja, saya makan 2, jawaban saudara benar, tinggal 3. Pertanyaannya tadi saya punya 5 jeruk, saya ambil jeruknya 5-5-nya. Jeruknya tetap 5. Oke, korek kuping selesai kebaktian. Saudara, perkataan positif akan membantu kita, ya, menghadirkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena bumerang perkataan kita. Saudara, biasakan bicara seperti ini. Suami saya adalah lelaki paling the best yang Tuhan kirim dalam hidup saya. Amin, istri-istri. Wow, cuman 4 loh yang amin. Yang lain kepahitan kayaknya. Walaupun kenyataannya dia kayak monster di rumah, tapi bersyukurlah. Lama-lama tuh monster berubah loh. Hulk aja bisa berubah kok. Hah? Lama-lama bisa berubah. Kalau kita rajin mengeluarkan perkataan positif, Tuhan terima kasih buat istri yang Tuhan kirim buat saya. Walaupun dia cerewet kayak gimana, tapi dia adalah the best woman. Amin suami-suami. Radio Prambors saja berhenti jam 12 malam, dia terus loh, karena tidur ngigo. Oh, hah? Saudara, orang-orang yang biasa mengeluarkan perkataan negatif, ya, coba, ya, mungkin saudara ingat gini-ginian. Pak Jesse, suami saya Pak, tukang selingkuh. Nggak heran dia selingkuh terus sampai hari ini, nggak sembuh-sembuh. Yang dikeluarin sama partnernya negatif soalnya. Pak, saya udah kerja Pak, puluhan tahun, nggak pernah naik pangkat. Ya nggak heran nggak pernah naik pangkat. Yang dikeluarin negatif soalnya. Pak, saya udah berprestasi loh Pak, tapi nggak pernah naik gaji. Nggak heran saudara tidak pernah naik gaji. Nggak heran. Karena yang dikeluarin negatif terus tiap hari. Negatif terus. Bersyukurlah sama Tuhan lewat perkataan positif. Tuhan terima kasih saya masih bisa bekerja. Banyak orang nggak bisa kerja di luar sana. Terima kasih dong. Jangan negatif. Amin saudara. Yang berikutnya ayat 21 dan 22. Sikap keempat. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian,
Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka apa saudara? Saudara saya mau cerita dikit mas saudara. Saya nih seorang kolektor. Ya, saya koleksi CD musik, ya, DVD musik. Dan salah satu hobi saya adalah koleksi cerita perang. Ya, saya hafal ngelotok cerita perang yang ada di dunia. Yang saya masih pelajari adalah karena ganti-ganti terus adalah invasi Amerika ke Afghanistan. Saya belum hafal Amerika kirim kapal induk apa aja, ya. Amerika kirim pesawat tempur jenis apa saya belum hafal. Tapi cerita perang yang lain saya hafal ngelotok. Perang di Ponegoro tahun berapa saudara? 1825 sampai 1830, benar. Karena itu paling gampang dihafalin memang. Perang Imam Bonjol masih ingat? Perang Patimura saya rasa saudara udah pada lupa. Saudara tahu Hasanuddin kan? Ngurah Rai, Antasari, masih tahu ya? Bukan nama jalan, tuh nama pahlawan. Oke? Kita taunya nama jalan soalnya. Saudara, saya nggak pernah temuin cerita perang kayak yang satu ini di 2 Tawarik 20. Musuh kalah karena dinyanyiin doang. Nggak ada cerita perang kayak begini. Cerita perang semuanya dua kubu ketemu di medan pertempuran lalu mereka membuktikan siapa yang paling kuat. Ya. Cuman yang satu ini saudara, sejarah peperangan pernah terjadi musuh terpukul kalah karena dinyanyiin. Sikap keempat saudara, biasakan mengucap ucapan syukur. Di keadaan, bayangin ini udah hari besoknya, ya, udah dekat, tinggal mati doang Yosafat. Tapi apa yang diperintahkan Yosafat? Mereka suruh nyanyi-nyanyian syukur bagi Tuhan. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa. Ya, dan mujizat terjadi. Ini PR buat saudara. Kalau saudara baca 2 Tawarik 20 sampai selesai. Ternyata Yosafat dengan rakyatnya, mereka enggak lihat mujizat tok. Mereka dikasih surplus sama Tuhan. Ya. Karena waktu mereka turun di lembah itu, ya, lembah calon pembantaian, tiba-tiba yang mereka temuin adalah barang bawaan yang begitu banyak dari musuhnya Yosafat. Ya. Mereka Alkitab catat mereka bawa perhiasan, ternak dan pakaian-pakaian. Dan waktu tentaranya Yosafat turun di lembah itu, mereka kumpulin itu semua 3 hari nggak selesai. Bayangin banyaknya luar biasa. Udah lihat mujizat, dikasih surplus nih kerajaan. Makin kaya. Dan lembah ini masih ada sampai hari ini saudara. Kalau saudara ke Israel nanti, amin saudara. Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua enggak. Amin. Berangkatlah, berangkat. Lembah ini yang tadinya calon lembah pembantaian, sampai hari ini masih ada. Namanya berubah jadi The Valley of Praise, lembah pujian. Ya, nanti kalau saudara ke Israel, saudara akan lihat itu. Ya, semua dari sini ceritanya. Nah saudara, kenapa saya bilang dari awal tadi, masalah adalah bagian dari berkat Tuhan? Sekarang kita buktikan sama-sama. Coba kita buka sama-sama Ulangan 28, soal berkat. Ulangan 28. Ada berkat dan kutuk, kita bahas berkatnya saja. Karena kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Ulangan 28, ayatnya yang pertama. Coba katakan bersama-sama kata itu jika. 1, 2, 3. Yang saya suruh jikanya doang. Korek kuping nanti, bener deh, korek kuping. Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Stop dulu, jangan ditutup dulu Ulangan 28-nya. Siapa yang percaya di tempat ini kasihnya Tuhan gak ada syaratnya? Boleh lihat tangannya? Oke. Kita baik, Tuhan sayang. Kita kepleset jatuh dalam dosa, Tuhan tetap sayang. Yakin ya? Ya, karena apa? Kasihnya Tuhan tidak bersyarat. Yang Tuhan tidak suka dosanya, tapi pribadi saudara dan saya, dia sayang banget. Dia sayang banget sama kita semua. Kasihnya Tuhan gak bersyarat,
Tapi saudara, berkatnya Tuhan bersyarat. Ingat itu baik-baik. Makanya Ulangan 28 dimulai dengan kata bersyarat yang kita sebut sama-sama apa tadi? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka semua berkat on the way ke kehidupan kita. Syaratnya satu, mendengar dan melakukan. Itu syaratnya. Saudara, di hari-hari terakhir ini, banyak orang akan ngundang guru-guru hanya untuk memuaskan telinga mereka. So hati-hati saudara. Jangan keikut sama mereka, cuman hobi dengar tok. Dari perjanjian lama Tuhan sudah ingatkan, orang yang terima berkat adalah orang yang senang melakukan dengan setia. Enggak hanya mendengar. Yesus bilang di Lukas 6, ya, orang yang mendengar dan melakukan kayak orang yang bangun rumah di atas batu. Waktu ada banjir, ada angin ribut, rumah ini enggak bisa digoyahkan karena rumah ini kokoh dibangun. Tapi orang yang mendengar tok, enggak suka melakukan, mereka kayak orang yang bangun rumah di atas pasir. Dua-duanya ada rumahnya saudara. Percayalah, dua-duanya kebangun rumahnya. Tapi kelihatan kuat apa enggaknya waktu ada tekanan hidup datang. Waktu ada masalah datang. Ya, rumah ini langsung rubuh dan hebatlah kerusakannya kata Yesus. Saudara tahu banyak gereja sekarang lagi diserang sama bioskop? Saudara tahu bioskop? Saudara bergaul? 21 sama Blitz. Prinsipnya bioskop, itu filmnya bagus, penuh. Betul nggak? Filmnya jelek, kosong. Dan gereja lagi diserang sama bioskop. Gereja mulai mengidolakan pembicara-pembicara. Di GB Mangga 2 enggak? Saudara percayalah, lawatan Tuhan gak ada hubungannya sama pembicara. 4 yang amin. Lawatan Tuhan buat hidup saudara dan saya gak ada urusannya sama yang bicara di depan. Gak ada urusannya. Pak, buktinya di mana Pak? Ada buktinya. Yesus datang di Nazaret, gak terjadi apa-apa loh. Yesus padahal yang datang. Karena apa? Penduduk kota Nazaret cuman dengerin Yesus, melakukan mereka gak mau. Mereka menolak kan, mereka gerasak-gerusuk di belakang. Ini anaknya Ucup Maria dulu kan? Kokot-bokot main kita sekarang. Mereka gak terima. Tidak terjadi apa-apa di Nazaret. Tapi kalau saudara baca di perjanjian lama, ada seorang pembicara datang di sebuah kota, tidak naik Toyota Alphard, tidak naik pesawat Garuda, dia datang dimuntahin dari mulut ikan baru dikerem 3 hari. Yunus namanya, datang di kota Niniwe. Ini pembicara baunya gak karuan, penampilan gak karuan, dan kalau saudara baca kitab Yunus, khotbahnya biasa aja. Tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Karena penduduk kota Niniwe, mereka mau melakukan apa yang selama itu mereka sudah dengar. Jadi, lawatan Tuhan terjadi kalau kita ngambil keputusan mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Nggak ada urusan sama pembicara. Ya, berkat Tuhan terjadi kalau kita ngambil keputusan mendengar dan melakukan. Setuju saudara? Lompat ke ayat yang ke-6 sekarang, Ulangan 28. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Stop dulu sampai di situ. Ulangan 28-nya jangan ditutup. Janji Tuhan buat saudara dan saya, katanya kita masuk di mana aja, kita keluar di mana aja, berkat Tuhan selalu menyertai kita. Saudara tolong jangan pernah mikir berkat Tuhan cuman sebatas materi tok. Stop mikir kayak gitu. Kita ada nafas di hidung tuh berkat Tuhan loh. Kita bisa ikut kebaktian nih jam 10 pagi, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah mikir berkat Tuhan adalah materi saja, enggak. Ya. Dan Tuhan sudah bilang, kita masuk di mana aja, kita keluar di mana aja, berkat Tuhan menyertai. Nah sekarang, maksudnya apa nih ayat? Saudara ngeh enggak, hidup saudara dan saya tiap hari alurnya masuk dan keluar? Enggak ada yang ngeh, oke. Kita semua tiap malam tidur kan? Sama kita semua? Ada yang kayak Batman malam-malam keluar? Enggak ada ya?
Kita malam tidur, bangun, pagi, melek, apa yang kita lakukan? Keluar kamar tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk kamar tidur lagi, keluar kamar tidur, masuk tempat makan, keluar tempat makan, masuk dapur, keluar dapur, masuk kamar mandi lagi, keluar, masuk mobil, keluar mobil, masuk. Hidup kita alurnya sama semua, kayak gitu. Masuk dan keluar. Masuk mall, keluar mall, masuk ruangan meeting, keluar ruangan meeting. Hidup kita alurnya di mana-mana begitu. Dan saudara, saya mau tanya sama saudara, kalau hidup kita alurnya masuk dan keluar, berarti ada saat kita ada di masuk dan keluar, berarti ada saat-saat kita ada di dalam. Iya apa ya? Nah saudara, sekarang tolong ingat baik-baik. Kita keluar menjadi seperti apa, semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam. Alurnya masuk dan keluar kan? Kita keluar menjadi seperti apa, semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam. Contoh, tadi pagi saya masuk mobil dari rumah saya, keluar di parkiran gereja saudara. Ya, nggak telat-telat amat, ya, sehat walafiat, ya, dan bisa ikut kebaktian 2 kali sama saudara. Karena apa? Selama di dalam mobil, sikap saya nggak ugal-ugalan. Betul apa betul? Lampu merah saya berhenti, polisi saya dadain. Polisi seneng loh kalau didadain, ya. Di bawah terik matahari ada warga yang appreciate dia kayaknya. Semua rambu-rambu saya perhatikan, saya keluar di GBI Mangga 2 dengan baik sampai di sini. Coba kalau saya ugal-ugalan di dalam mobil, keluar juga nggak? Keluar, tapi nggak di sini mungkin. Keluarnya bisa di rumah sakit, bisa di kantor polisi, keluar. Makanya saya bilang, kita keluar menjadi seperti apa, semua tergantung mas sikap kita waktu di dalam. Tadi pagi, saya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, jadi pribadi yang wangi banget. Karena apa? Di dalam kamar mandi, sikap saya benar mandinya bersih. Coba kita masuk kamar mandi, ya, mandinya ala koboi. Keluar sih keluar, tapi tetap bau kepet bos. Hah? Ada orang masuk tempat kebaktian, keluar tempat kebaktian, bertahun-tahun masuk keluar tempat kebaktian, hidupnya nggak pernah berubah. Karena di dalam tempat kebaktian nggak pernah hormat sama Tuhan, ketiduran, di GBI Mangga 2 nggak ada gitu-gituan, dan seterusnya. Tapi ada orang beberapa, mereka cuma baru masuk beberapa kali di tempat kebaktian, keluar, mereka hidupnya berubah, bahkan yang luar biasa mereka rubah teman-temannya di luar sana. Yang kayak gitu kayaknya di sini banyak. Ada orang keluar mall, ketawa-ketawa, seneng. Karena selama di dalam mall, yang dia beli yang perlu. Ada orang keluar mall, stres. Tadi kredit card geseknya kebanyakan deh mah, stres. Karena apa? Di dalam mall nggak bisa nguasain diri. Kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung sama sikap kita waktu di dalam. Waktu Tuhan izinkan kita masuk di sebuah masalah, sama juga Yosafat tadi keluar, yes keluar, tapi dia terima surplus dan mujizat, karena selama di dalam masalah sikapnya serba positif. Dia ngambil keputusan cari Tuhan, fokus sama Tuhan, mengeluarkan perkataan positif, dan yang keempat dia selalu membiasakan diri untuk mengucap ucapan syukur. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin saudara. Lompat ayat 13 sekarang. Ulangan 28. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila, kata bersyarat muncul lagi, engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Syaratnya masih sama, mendengar dan melakukan dengan konsisten. Saudara, salah satu janji berkat Tuhan buat saudara dan saya, katanya kita akan terus naik dan bukan turun. Amin.
Tapi masalahnya begini, saya sering banget dengar orang Kristen ngomong, ya, sama kayak orang dunia ngomong. Orang Kristen banyak yang ngomong gini, Pak hidup kayak roda kan Pak, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Hah? Saudara pernah dengar Bapak di surga ngomong gitu di Alkitab buat saudara dan saya? Anakku hidup kayak roda. Kadang kamu di atas, kadang-kadang kamu di bawah. Gak ada. Cari aja di kamus saja gak ada. Yang Tuhan katakan buat saudara dan saya, kamu akan terus naik dan bukan turun. Itu bukan roda loh saudara. Hah? Nah sekarang begini. Kalau Tuhan bilang kita akan terus naik dan bukan turun, tolong hari ini dirubah cara mikirnya. Ya, kalau dibawa naik sama Tuhan, bukan berarti kita seneng-senengan. Bukan berarti kita males-malesan. Bukan berarti. Karena begini, apa saja yang judulnya naik di dunia saudara dan saya. Naik kelas, anak-anak saudara barusan. Ya, naik penjualan, naik pangkat, naik gaji, naik apa saja, naik haji sekalipun. Ya, sebelum naik harus ngapain dulu saudara? Sebelum naik kelas ngapain? Ujian. Gak ada sekolah yang tiba-tiba pengumuman gak ada ujian tahun ini, nanti akhir tahun di bagian raport semuanya naik kelas. Gak ada sekolah kayak gitu. Hah? Mau naik kelas ujian dulu, mau naik penjualan kerja keras dulu, lembur kalau perlu. Ya, mau naik gaji prestasi dulu, mau naik haji sama juga penguasaan diri dulu mereka. Tolong dirubah cara mikirnya. Apa saja yang judulnya naik, itu harus diikutin sama kerja keras. Bukan males-malesan. Mau naik jumlah jemaat, kerja keras. Bukan Pak Gembala sendiri yang kerja. Semuanya ikut terlibat. Kerja keras. Saudara, waktu kita ngambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan, biasanya Tuhan tuh kasih gigi naik. Dipindahin gigi saudara, krek naik, incline kayak orang lagi naik treadmill. Hah? Giginya incline, saudara langsung naik, dan disitulah saudara mulai ngerasa berat kayaknya hidup. Saudara, kalau saudara datang di tempat ini, saudara lagi ngerasa berat. Ya, jangan dibawa susah. Karena sebenarnya kalau kita lagi ngerasa berat dalam hidup, sebenarnya kita lagi dipasang gigi naik sama Tuhan. Iya apa ya? Hah? Kalau hidup kita lagi berat, sebenarnya kita lagi menuju ke atas. Lagi naik, makanya berat. Apa aja yang judulnya naik, berat kan? Kita baru bahas. Jadi kalau saudara ngerasa berat, disitulah saudara harus bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan sedang bawa saya naik, bukan turun. Hah? Iya apa iya? Yakin sekarang? Hah? Jadi jangan komplain, berterima kasihlah. Karena waktu kita mengambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan, biasanya jadi berat. Ya, waktu kita ngambil keputusan, Tuhan saya mau ampunin suami saya. Ya, saya mau mengasihi dia. Oh itu langsung berat tuh. Ya, karena apa? Waktu kita lagi mau melakukan firman Tuhan, kita akan selalu papasan sama orang yang lagi pasang gigi turun. Kita papasan orang yang lagi selingkuh, kita lagi ada masalah keuangan, kita percaya sama Tuhan, kita papasan sama orang korupsi. Dan lain sebagainya, selalu begitu dalam sekolah kehidupan. Dan saudara, saya mau ingatkan saudara, jangan iri sama orang yang lagi bikin dosa. Jangan pernah iri. Karena mereka akan tiba di bawah, kita di botol kecap Ciloto. Kita tibanya di sana. Dan pemandangan di atas, wawasan saudara akan lebih luas nanti di atas. Iya apa ya? Orang yang tiba di bawah, pemandangannya nggak enak. Cuman toko Fuji sama angkot-angkot warna biru. Di bawah nggak pernah enak, dan saya udah ngelihat banyak orang waktu kebentur di bawah, yang mereka cari orang yang di atas kan, itu udah di mana-mana begitu. Dan saudara, waktu kita lagi pasang gigi naik, berat kayaknya hidup kita,
Ya, semua orang yang lagi bikin dosa kayaknya kenceng semua kan? Syung, syung, bahagia sama selingkuhannya. Rejeki nggak pernah stop karena korupsi. Ya, sementara kita berat karena mau melakukan firman Tuhan. Kau akan dibawa naik dan bukan turun. Ya, apabila engkau mendengar dan melakukan dengan setia. Tolong ditelen ayat ini semuanya ditelen. Jangan depannya doang. Jadi berarti kalau kita mau melakukan firman Tuhan, dibawa naik berarti kita. Dan dibawa naik tuh saudara nggak main-main. Berat. Ya, dan kita akan selalu terganggu untuk turun lagi. Saudara tolong jangan pernah nyerah. Don't ever give up. Amin saudara. Jangan pernah nyerah. Dinikmati aja kehidupan. Kalau itu emang berat, bersyukurlah sama Tuhan tiap hari. Ya, karena kita harus percaya dan punya pikiran bahwa kalau berat berarti saya lagi dibawa naik sama Tuhan. Bukan turun. Ya. Dan saudara pernah ke puncak kan, ke botol kecap semua pernah kan? Ya. Jalanan ke puncak nggak ada yang seperti gambarnya anak TK. Gambar anak TK gunung begini doang kan? Enggak, kalau saudara ikutin dari Ciawi sampai Ciloto, jalanannya enggak begitu kan? Kadang-kadang ada yang rata, kadang-kadang ada yang turun, naik lagi, rata lagi, turun lagi, naik lagi. Tapi kalau dilihat gambar besarnya lagi menuju ke atas. Saudara, Tuhan enggak selalu akan buat saudara berat terus. Ada saat-saatnya jalanan rata, supaya kita bisa ambil nafas sebentar, bisa evaluasi, ya, bisa introspeksi diri, dan seterusnya. Dan percayalah saudara, setiap kali kita lagi nanjak, akan banyak gangguan, akan banyak orang yang menggoda saudara dan saya. Makanya saya bilang sekali lagi saudara, jangan pernah nyerah. Ya, jangan pernah nyerah, dan jangan pernah jadi orang Kristen lereng gunung. Ciawi semangat, ya, naik, sampai Cipayung nyerah, turun ke Cibogo. Cibogo bertobat lagi, wah bertobat lagi ikut HMC, naik lagi. Sampai Cibulan, gak tahan lagi, turun lagi Cipayung. Saudara, orang yang setengah-setengah gini, Yesus sudah bilang, orang seperti ini dimuntahin sama Tuhan. Jadi makanya saudara jangan pernah nyerah, ya, karena masa depan sungguh ada saudara. Masa depan yang penuh kemenangan, ya, pemulihan, kesembuhan lagi on the way kehidupan saudara. Asal kita ngambil keputusan tiap hari untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Amin saudara-saudara. Ya, jangan pernah nyerah. Ya, dan setiap ada masalah pertahankan sikap positif. Ya, pertahankan itu semua. Saya percaya saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Ya, orang yang di atas biasanya lebih tenang dibanding orang di bawah. Lihat kalau retreat gereja, yang nyampe duluan tenang kan? Yang rombongan kedua tiba-tiba telepon, weh Ciawi macet, gimana nih? Panik, baru nanjak soalnya. Orang yang baru nanjak panik. Ya, yang udah di atas lebih tenang. Yang udah nyampe duluan biasanya jawabannya gimana? Oh macetnya cuma sampai Cipayung kok, abis itu lolos. Iya, karena apa? Udah lewatin asam dan garam. Orang yang rekening banknya baru nanjak, panik biasanya. Segala mau dibeli. Ya enggak? Baru nanjak panik biasanya. Ya. Waktu kita mulai ngampunin suami atau istri, panik biasanya. Tapi orang yang udah kemenangan karena pengampunan, lebih tenang kan? Tenang aja, nanti pemulihan datang. Tapi kalau baru ngalamin, panik biasanya. Jadi saudara, hidup yang Tuhan desain buat saudara dan saya, jelas Tuhan sudah bilang, kamu akan terus naik dan bukan turun. Kalau kamu mendengar dan melakukan dengan setia. Ya, di tengah badai apapun juga saudara, selalu ambil keputusanlah untuk melakukan firman Tuhan. Jangan cuma mendengar tok, lakukan tiap hari. Dalam segi apapun kehidupan saudara. Amin saudara. Tuhan berkati saudara semua. Saya sedang memandang muka-muka yang sedang dibawa naik sama Tuhan dan bukan turun. Amin. Ya, saya percaya kemenangan di pihak saudara. Ya, pemulihan di pihak saudara. Tuhan selalu menolong saudara. Saya minta dengan hormat worship leader kita berdoa buat firman Tuhan.